Iklan boncos, siapa yang nggak enek ya? Jujur gue aja enek banget kalau misalnya ketika gue iklanin produk itu boncos. Cuman itu adalah hal yang biasa. Jangan kalian pikir gue sampai detik ini gak pernah boncos. Tetap ada produk-produk baru yang baru gue iklanin, tetap ada yang boncos. Tapi itu kan adalah hal yang wajar. Supaya nanti gue bisa tahu, gue dapet data, lalu gue bisa mengubahnya dari boncos jadi nggak boncos lagi. Jadi menurut gue, lu jangan percaya sama orang-orang yang bilang iklan gue nggak pernah boncos. Nggak ada itu. Cuma bedanya mungkin pengalaman gue lebih duluan ada. Jadi gue bisa tahu nih kira-kira ketika gue dapet boncos seperti ini, iklanin produk, gimana caranya gue mengubah boncos tersebut jadi nggak boncos lagi. Cuman ya sampai detik ini ketika gue iklanin produk, masih ada kadang-kadang produk yang boncos. Cuman gue bisa tahu lah caranya gimana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya iklan yang boncos jadi nggak boncos lagi? Ya bukan cara dengan diedit ya. Kalau diedit ya percuma. Ujung-ujungnya kan uang marketing kita tetap keluar ya. Tapi ini gimana caranya bener-bener kita ubah boncosnya jadi nggak boncos lagi. Jadi gue akan kasih tau kalian 3 cara atau 3 tips lah ya untuk mengubah iklan yang boncos menjadi tidak boncos lagi. Tentu aja cara ini yang gue lakukan dan ini bersifatnya sharing. Kalian boleh ikutin, boleh juga enggak. Gue nggak memaksa. Di sini kan hanya gue cerita ke kalian, gue sharing ke kalian. Jadi mungkin boleh kalian tiru. Tapi kan balik lagi, setiap toko itu beda-beda cara dan setiap produk itu juga beda-beda cara. Udah gitu kan produk yang gue jual dengan produk yang kalian jual itu belum tentu sama dan secara optimasi juga belum tentu sama. Cuman ya sharing aja. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, ada baiknya teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini dan sebagai bentuk support kalian terhadap channel ini. Karena gue happy banget karena sebentar lagi kita akan menyentuh 100.000 subscriber dan gue pengen buru-buru nih nyampe 100.000 karena ya gue akan menceritakan tentang pengalaman hidup gue kali ya kalau di 100.000 kayaknya. Jadi yuk like dulu teman-teman video ini, yuk like dulu yuk. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama itu gue membuat campaign plan. Campaign plan itu seperti apa? Jadi gue ngebuat campaign dulu sebelum gue bener-bener ngelakuin iklan. Gue yakin banget rata-rata seller penjual online itu ketika mau iklanin produk itu langsung iklanin aja. Ada produk baru yang baru diupload, diiklanin. Atau mungkin produk yang kurang laku, diiklanin. Kalau gue agak berbeda ya cara mainnya. Kalau gue tuh lebih suka kita mikirin dulu nih campaign ya, atau marketing campaign yang mau kita jalanin, yang mau gue jalanin, baru nanti akan gue siapin iklannya seperti apa. Jadi gue buat campaign-nya dulu baru gue iklanin. Tapi juga tetap ada kok produk-produk yang nggak gue campaign. Tapi biasanya akan lebih well prepare kalau misalnya kita buat campaign plan dulu baru kita iklanin. Karena biasa akan jauh lebih efektif. Campaign plan-nya seperti apa? Ya macam-macam. Contohnya mungkin bisa discount atau mungkin flash sale dan sebagainya. Jadi lu bisa gunain campaign plan sesuai dengan objektif kalian. Dan kalian juga bisa ngeliat data-data history campaign kalian yang berhasil tuh yang seperti apa. Jadi mungkin data-data yang berhasil tersebut bisa kalian praktekkan untuk produk-produk yang kalian iklanin atau produk-produk yang kalian iklanin tapi yang boncos. Jadi boleh nih. Jadi kenapa gue bikin campaign plan? Karena biasanya kan ketika gue iklanin produk baru yang lebih sering berpotensi untuk boncos. Karena produk baru wajar aja belum ada bintang, belum ada ulasan, sehingga buyer pun akan merasa lebih takut untuk belanja di toko kita karena produk tersebut tuh baru. Padahal toko kita tuh trusted, tapi dia kan melihat produk itu. Karena belum ada bintang, belum ada ulasan, dia jadi takut. Tapi kalau misalnya kita mikirin soal campaign-nya seperti apa, si customer tersebut atau buyer ini akan merasa kayak, oke, mumpung lagi ada campaign ini atau mungkin lagi ada diskon, oke gue beli. Jadi iklan yang kalian buat akan hit dengan tepat dan buyer tersebut akan membeli produk yang kamu jual melalui iklan. Yang kedua, testing budget. Gue tahu banyak banget yang kalian tonton mungkin atau ketika baca artikel untuk bilang testing budget. Gue setuju, jadi kita harus testing budget. Tapi yang jadi permasalahan adalah testing budgetnya di angka berapa dan kenapa kita harus testing budget. Kebanyakan seller online atau penjual-penjual online itu ketika ngelakuin iklan itu budgetnya langsung mau tinggi. Kebanyakan penjual-penjual online atau seller online di marketplace atau di Google atau di Instagram, Facebook dan sebagainya itu pasti langsung taruh budget yang gede, bid yang tinggi supaya produknya bisa ada di paling atas dan bisa dibeli. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Jadi tenot, salah besar. Jadi nggak selalu soal bid kata kunci, budget iklan per harian, per bulan dan sebagainya. Ada banyak parameter yang bisa kita ukur. Jadi sebisa mungkin teman-teman pasang budget yang rendah dulu, baru nanti kalau misalnya iklan cukup oke, baru boleh ditinggiin. Tinggiinnya pun kira-kira, nggak boleh langsung tinggi banget. Karena gue takutnya ketika kalian pasang di budget rendah, tiba-tiba langsung tinggi banget, nanti secara data dari sistem juga akan ngebacanya kayak error gitu, crash. Jadi
pelan-pelan aja scale up ya. So, jadi budget yang tepat untuk iklan tuh berapa sih? Kalau di marketplace itu, kalau saran dari gue tuh 20 sampai 25 ribu ya per hari. Itu yang paling minimal banget. Kenapa nggak boleh terlalu lebih rendah daripada itu? Karena ya terlalu rendah juga datanya nggak valid. Jadi terlalu tinggi juga nggak valid. Jadi mending mainnya di 20 sampai 25 ribu per hari. Terus kita lihat selama 1 sampai 2 minggu iklannya gimana. Kalau misalnya iklannya oke, silahkan lanjutkan dulu, atau mungkin bisa di scale up. Itu pun pelan-pelan scale up ya, gak boleh terlalu terburu-buru. Ya puji Tuhan sih langsung bagus ya. Kalau langsung bagus ya jangan diotak-atik. Tapi kalau misalnya boncos ya udah otak-atik, itu kan wajar. Nah sekarang masuk ke poin nomor 3. Tapi sebelum itu gue ada berita yang cukup menarik. Jadi kemarin gue itu diundang ke acara M2U by MyBank. Jadi MyBank ini lagi bikin event dengan MyBank, ngundang beberapa guest star. Itu ada Rudy Salim dan Raditya Dika. Seru banget, informatif banget. Jadi kayak gue banyak belajar juga dari sana mengenai investasi dan saham. Gue akan kasih lihat kalian sneak peek-nya ya. Di acara 360 Digital Wealth M2U IEF, kelola keuangan dalam genggaman. Sekarang lagi kejadian apa? Apapun itu ya, sekarang lagi inflasi. Misalnya kita nggak ketemu di masa depan terjadi ekonomi lagi baik-baik aja. Penting banget untuk ngerti ini lagi kenapa sih? Kayak kenapa sih bisa inflasi? Kenapa sih orang bilang bisa resesi? Kenapa sih ekonomi bisa baik-baik aja dan semua orang jadi kaya raya? Kurang per hari karena dibekuin. Jadi kurang lebih yang kita lakukan itu adalah kita menginkubasi perusahaan tersebut, kita besarkan, EBITDA-nya meningkat, valuasinya meningkat, syukur-syukur nantinya bisa public offering. Terutama apapun lah. Kita kalau sebagai investor, ini gue kasih tips terbaik dulu. Dalam bikin portfolio, ada yang bingung nggak? Harus berapa saham di portfolio ini? Apakah beli dulu? Banyak banget booth-booth menarik, makanan-makanan, dan gue juga main kamera 360 ya, kamera yang muter gitu guys. Nih gue kasih lihat. Jadi teman bisa gunain tuh aplikasi MyBank M2U atau Digital Wealth M2U ya. Jadi 360 Digital Wealth M2U itu adalah untuk mengelola seluruh portfolio aset dan pinjaman dalam satu aplikasi, mengatur rencana keuangan masa depan, serta lihat dan monitor semua pengeluaran kita. Aplikasi ini bakal ngebantu kita banget dalam perencanaan keuangan untuk lebih optimal dan juga mengatur pengeluaran kita juga. Oke, kita masuk ke poin nomor 3, sell more, spend less. Nah, jadi apa nih? Jadi jual lebih banyak tapi mengeluarkan lebih sedikit. Dimana produk yang kalian iklanin bisa menghasilkan penjualan yang banyak banget, bahkan 3 kali lipat dari iklan tersebut. Pasti kalian bingung ya? Oke, gue jelasin sedikit ya mengenai ini karena agak rumit. Ketika kalian iklanin produk, lalu perlahan-lahan mulai terlihat nih hasilnya seperti apa. Dan ketika iklan tersebut winning dan penjualan terus tuh dari produk itu setiap hari, lama-lama secara organic traffic juga akan naik. Organic traffic dan non-organic traffic ini akan bergabung menjadi satu algoritma. Ketika nih orderan bakal kenceng banget. Karena orderan lagi kenceng banget dan secara marketplace akan membaca produk ini lagi menjadi hot items atau trend items. Ya, trend produk atau viral produk, hot produk, apapun itulah. Karena organic traffic dan non-organic traffic itu bergabung menjadi satu algoritma, akhirnya produk kamu tuh bisa jadi kenceng banget orderannya. Bisa 3-5 kali lipat ordernya, jauh lebih kenceng daripada sebelum kalian iklanin dan sesudah kalian iklanin. Dan ketika kalian sudah mencapai titik itu, iklan kalian ini akan mantep banget dan produk kalian sebenarnya tanpa harus diiklanin juga bakal kenceng banget. Cuman ketika kalian iklanin itu akan jauh lebih kenceng sehingga bisa menghasilkan sales 3-5 kali lipat lebih mantep orderannya. Semoga kalian gak pusing sama penjelasannya ya. Intinya ini algoritma dari non-organik dan organik ini bersatu. Terus algoritma dari organic traffic dan dari iklan itu bersatu. Jadi kayak produk tersebut tuh jadi satu kesatuan dan ordernya jadi bakal kenceng banget gitu lah guys pokoknya intinya. Lalu dari data tersebut, kalian akan mengeluarkan budget yang tidak terlalu besar tapi penjualannya bakal gede banget. Jadi secara data, iklannya kita ngeluarin sedikit doang tapi orderannya bakal legit banget. Nah, makanya di sini tertulis sell more, spend less. Jadi penjual lebih banyak, keluarnya lebih dikit untuk budget marketingnya. Nah guys, itu adalah 3 tips dari gua supaya iklan kalian tuh gak boncos lagi dan supaya iklan kalian yang tadinya boncos perlahan-lahan mulai gak boncos lagi. Dan penting banget kalian untuk
mengikuti ya kalau misalnya mau, semoga ya, karena ini yang gue lakukan dan ini efektif banget di gue. Harusnya sih secara general ini kalian juga efektif kalau misalnya kalian melakukannya dengan benar. Semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue, itu kelas online gue, bisa ke desti.store/riogandi. Di situ ada beberapa course, kalian bisa langsung cek aja, lalu kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan saat ini. Dan ini bakal berguna banget lah buat kalian. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui informasi webinar, kelas offline, dan untuk bedah toko, atau mungkin hal-hal lain seputar bisnis, kalian bisa ke nomor ini. Tapi ini WA only, jadi untuk mendapatkan informasi mengenai kelas-kelas offline gue yang akan terjadi nanti, atau webinar-webinar gue dan sebagainya, itu akan diinformasikan ke nomor tersebut. Jadi kalian bisa chat juga tuh. Tapi nomor tersebut hanya untuk yang serius-serius aja ya, bukan yang main-main. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.